sore pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Info Salatiga kembali hadir di tengah-tengah sela-sela aktivitas Anda bersama saya Stun Septiani yang akan membawakan berita-berita terbaru, terpercaya dan teraktual pada hari Selasa 13 Desember 2022. Pemirsa, berita terbaru, beberapa bulan terakhir terdengar isu kenaikan harga pangan di Indonesia, terlebih di wilayah kota Salatiga, seperti harga sembako, daging, bumbu-bumbu dapur, dan terlebih juga ditambah dengan menjelangnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan bila ada kenaikan harga di atas 5%, maka pemerintah daerah akan turun untuk membiayai ongkosnya. Bersama BUMN, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau ketersediaan bahan pangan seperti beras, cabai, minyak, telur, dan lainnya. Masyarakat juga dihimbau atau diminta untuk tidak khawatir untuk menghadapi jelangnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru akhir Desember nanti. Untuk itu, untuk mengetahui bagaimana keadaan di lapangan, tim kami terjun langsung di 3 tempat yang berbeda di kota Salatiga guna memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan. Sudah tersambung dengan rekan kami, Arif Dika Prasetya di Pasar Rejosari Salatiga. Mungkin bisa dikabarkan Dika bagaimana kondisinya di sana? Baik, terima kasih kepada Septi yang berada di studio. Jadi saya sekarang berada di Pasar Rejosari Salatiga, di mana saya akan menanyakan secara langsung terkait ketersediaan dan juga harga-harga barang, khususnya bahan pokok menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Di sini saya sedang bersama Ibu Tumini, Bu. Ibu Tumini, mungkin kita mau tanya-tanya sedikit, Bu. Menjelang Natal dan Tahun Baru itu ada kenaikan harga barang pokok tidak? Ya, semua naik, Mas. Ada bahan pokoknya ya semacam beras, minyak, gula, semacam itu, sama bumbu-bumbu semua naik semua. Oh, naiknya itu banyak atau tidak, Bu? Kira-kira berapa gitu kenaikannya? Kalau beras 1 kilonya 1.000 per kilo. Gula ya 500. Minyak ya 500, ada 1.000 gitu, Mas. Nah, bawang itu naiknya 2.000 sampai 3.000. Biasanya kalau menjelang nanti mendekati pas Natal sama Tahun Barunya itu kira-kira naik lagi atau kayaknya sudah tidak naik lagi, Bu? Sudah tidak naik lagi. Sudah stabil, sudah biasa. Ibu sendiri niku ngambil belanjaannya itu langsung dari petani langsung atau dari pengepul atau? Dari Sales, Mas. Oh, dari Sales. Berarti dikirim Sales ke sini gitu. Tapi ketersediaan seperti bumbu-bumbu ataupun beras kira-kira aman sih, Bu, stoknya atau langka belakangan ini? Langka, Mas. Soalnya kan ya harga kan naik terus, jadi nggak berani nyetok. Oh. Iya. Berarti hampir di semua pasar sih, Bu? Nggih. Nggih, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Tumini atas wawancaranya. Itu ketersediaan barang ternyata terdapat kenaikan mulai dari Rp500 sampai Rp1.000 ya, Ibu. Iya. Mungkin saya kembalikan ke Septi. Oke, terima kasih Dika atas laporannya. Selanjutnya juga tersambung dengan rekan kami Muhammad Ali Lukman di toko sembako Salatiga. Bisa dilaporkan Ali bagaimana keadaannya di sana? Terima kasih buat Mbak Siti Nur Septiani, rekan saya yang ada di studio. Di sini saya ingin melaporkan terkait harga pokok khususnya di daging ayam di akhir bulan ini mendekati Tahun Baru atau Hari Natal. Saya ingin bertanya kepada penjual langsung daging apakah mengalami kenaikan atau penurunan harga dan serta keuntungan penjual sendiri. Mari kita samperin bapaknya, pemirsa.
Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Semangat pagi Pak. Pagi. Mohon maaf dengan Bapak siapa ini? Bapak Ari. Bapak Ari. Pak, saya ingin menjelaskan terkait ini kan menjelang mendekati tahun baru atau hari Natal. Ya. Nah, itu penjualan daging ayam itu mengalami kenaikan atau penurunan harga, Pak? Kenaikan Mas, itu kalau Natal tahun baru biasanya naik, harganya naik terus. Sampai diperkirakan sampai pertengahan Januari. Pertengahan Januari nanti udah mulai turun, kalau pertengahan Januari mulai turun. Jadi naiknya itu berapa persennya itu, Pak? Naiknya hampir tiap hari 500. Ini udah 5 hari naik 500 terus. Oh gitu. Nah, Kalau sedikit tapi continue terus sedikit tapi terus naiknya sedikit. Step gitu ya Pak. Yang penting tetap stabil gitu ya Pak. Intinya. Terus untuk stoknya itu buat mendekati tahun baru itu aman atau mengalami kendala Pak? Nah stok ketoknya aman Mas, soalnya kan pabrik ngono kan kopi itu kan kandangmu kan Mas ngendi-ngendi, jadi sing panen ngendi ngono wis ana jadwal panennya. Stok aman. Stok aman ya. Tetap kondusif gitu ya. Kondusif. Lalu terkait itu Pak, keuntungannya sendiri mendekati tahun baru ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan atau mengalami penurunan Pak? Nah keuntungan stabil Mas, keuntungannya tetap karena kan harga naik, jualnya juga tetap naik. Jadi keuntungannya stabil. Berarti menyeimbangkan harga BBM itu Pak? Menyeimbangkan harga. Ayam naik, jualnya ya naik. Turun ya turun. Oh gitu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Mohon maaf mengganggu Pak. Terima kasih. Ya terima kasih. Baik pemirsa, untuk laporan hari ini saya menyimpulkan bahwa untuk akhir tahun ini mengalami kenaikan yang sangat pesat dan di bapaknya hari ini harganya lebih bersahabat, lebih bermasyarakat. Lalu terkait keuntungan sendiri itu mengalami tetap stabil, kesediaan pangan khususnya di daging ayam ini tetap aman dan kondusif. Keuntungan bagi penjual sendiri mengalami peningkatan dan tetap stabil. Terima kasih, mungkin laporan cukup kali ini. Saya kembalikan ke rekan saya yang ada di studio. Terima kasih. Oke, terima kasih Ali atas laporannya. Selanjutnya juga ada rekan kami Tri Ambar Oktaviani ada di warung rumahan Kembang Arum Salatiga. Bisa dikabarkan Ambar bagaimana kondisinya di sana? Terima kasih kepada Septi di studio. Di sini saya ingin mengabarkan tentang kenaikan dan ketersediaan bahan pokok menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Dan sekarang saya sudah berada di sebuah toko yang bernama Toko Sada di daerah lingkungan Kembang Arum Salatiga. Oke, di sini saya sudah berada di sebuah toko yang bernama Toko Sada. Langsung saja kita tanyakan kepada penjual di sini. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Nak. Ibu izin bertanya ya Bu. Di sini kan hari menjelang Natal dan Tahun Baru, apakah ada kenaikan bahan pangan dan bahan pokok lainnya? Ada, Nak. Mungkin seperti apa ya Bu? Beras itu naik. Kalau beras sudah sejak minggu kemarin. Terus tepung itu pasti biasanya tepung-tepung terigu, telur, telur, minyak goreng itu pasti. Itu yang udah pasti naik ya Bu. Soalnya dibutuhin kalau banyak orang. kalau di tukang sayur pasti bawang merah, bawang putih, cabai. Untuk itu apakah berefek untuk Ibu sendiri kayak kenaikan kenaikan harganya membuat pembeli menurun atau gimana?
Kalau menurun kayak enggak ya, no. Kalau kan karena kan kalau beli minyak orang masa enggak mau masak, kan mau tidak mau kan mereka beli, cuma mungkin berkurang. Misal biasanya 1 liter beli setengah atau beli seperempat. Lebih mengurangi Iya, kebutuhan paling, mungkin ya, Bu. iya. Untuk gas sendiri apakah sudah naik, Bu? Sekarang biasanya kan mau menjelang tahun baru, apalagi kayak biasanya Idul Fitri juga naik ya, Bu, untuk harga gas. Gas Apakah sekarang gas juga itu naik? sebenarnya enggak naik, no. Cuma barangnya tuh susah. Oh, berarti Langka, kelangkaan. iya, betul, langka. Untuk itu yang ketersediaan yang langka untuk saat ini selain gas apa saja ya, Bu? Kalau cuma gas tok ya, nak ya. Gas saja, Bu. Nah, semua barang tersedia sih, tinggal uangnya saja. Tinggal uangnya saja. Biasanya tuh kenaikan harga ini berapa hari atau hamin berapa mendekati Natal ya, Bu? Biasanya kenaikan itu ya, kalau barang bahan pokok biasanya 1 minggu sebelum Natal itu udah naik. Iya, aku itu minggu kemarin udah naik. Oh, berarti Udah sudah naik mulai kenaikan, sekarang iya ya, Bu? kenaikan paling 1.000, no. 1.000 Kalau apa ya beras itu, misalkan beras tuh seminggu kemarin beras tuh paling naik seminggu 5 kilo 1.000. Oh, berarti Minyak goreng juga sudah naik. makin mendekati hari Natal apakah harganya makin melonjak lagi, Bu? Pasti, no. Pasti. Ya, terima kasih ya, Bu, atas Ya. waktunya. Oke, mungkin sekian wawancara yang saya lakukan oleh pemilik warung Sada ini, dan sekian informasi yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Septi di studio. Terima kasih Ambar atas informasinya dan laporannya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Info Salatiga hari ini. Saya Siti Nur Septiani beserta tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.